dan menerapkan satu metode dan Menteri Pertahanan menetapkan Papua sebagai wilayah dengan tingkat pengamanan khusus. Sebuah keputusan yang jarang muncul tanpa alasan besar. Ada sesuatu yang bergerak di Papua, sesuatu yang nyaris tidak dibahas publik. Pertanyaannya, apakah konflik di Papua memasuki fase baru atau ada ancaman tersembunyi yang selama ini tidak kita lihat? Di video ini kita membedah semuanya. Dari operasi KKB, strategi TNI, Polri, aliran senjata gelap, hingga bagaimana situasi ini bisa membentuk Papua di tahun 2030. Kondisi keamanan di Papua memang tidak pernah sederhana. Sejak 2022, Satgas Operasi Damai Kartens yang berisi 1.824 personel Polri dan 101 personel TNI sudah diterjunkan untuk menjaga stabilitas di wilayah hukum Polda Papua. Namun, ancaman di lapangan terus berevolusi. Karena itu, pada 2024, dibentuklah Komando Operasi Habema Kups. Habema sebuah struktur baru yang menyatukan pola operasi TNI dan Polri di daerah konflik. Pendekatannya menggabungkan smart power, strategi sosial, diplomasi militer, dan operasi bersenjata. Di medan Papua, pasukan Kups Habema bergerak seperti bayangan menembus hutan, sungai, serta pegunungan dan berulang kali berhasil merebut markas KKB. Banyak pihak menilai keberhasilan ini tidak terlepas dari peran Majen Lucky Avianto, Panglima Kups Habema, sekaligus Pangdam Mandala Trikora. Namun, satu pertanyaan besar masih menggantung. Kenapa KKB tidak pernah benar-benar habis? Senjata mereka terus ada, meski berkali-kali disita. Dugaan kuat mengarah pada sokongan dana dan suplai senjata dari jaringan luar negeri. Kasus Anton Gobay yang membeli senjata dari Filipina hanya satu contoh dari rantai panjang penyelundupan yang memperkuat kelompok bersenjata di Papua. Senjata-senjata gelap inilah yang kemudian digunakan untuk meneror warga sipil, tenaga kesehatan, hingga pekerja proyek pembangunan. Bahkan pejabat daerah pun tidak luput dari ancaman. Komando Nasional TPNPB di bawah Goliat, Tabuni pernah menyatakan bahwa seluruh pejabat yang dianggap rawan KRI bisa menjadi target eksekusi mulai dari gubernur hingga anggota DPRD. Mereka menyebutnya sebagai respon atas dugaan pelanggaran HAM dan eksploitasi sumber daya alam. Ancaman itu bukan isapan jempol. Pada Oktober tahun 2025, mobil Kapolda Papua Tengah Brigjen Alfred Papare ditembak kelompok KKB pimpinan Aibon Kogoya saat sedang mengevakuasi warga. 4 polisi terluka, warga sipil kembali menjadi pihak yang paling menderita. Di Jaukimo, seorang pendatang diserang brutal di kiosnya oleh pelaku yang berpura-pura membeli BBM modus yang sederhana, namun mematikan. Meski situasi genting terus terjadi, pemulihan wilayah tetap berjalan. Daerah yang dulu dikenal sebagai zona merah, seperti Intan Jaya kini mulai lebih aman. Aktivitas masyarakat perlahan kembali hidup. Bahkan muncul kabar mengejutkan. Seorang panglima OPM yang menguasai 7 wilayah adat mengibarkan bendera putih menolak perang menjelang 1 Desember. Ia menegaskan tidak boleh ada kontak senjata pada tanggal yang selalu menjadi titik sensitif itu. Namun bagaimana negara merespons dinamika yang berubah cepat ini? Serangan KKB yang terus berlanjut membuat operasi keamanan memasuki babak baru. Tekanan TNI Polri melalui operasi Damai Kartens dan Kups Habema semakin ketat. Banyak anggota KKB akhirnya memilih turun gunung dan kembali menyatakan ikrar setia pada NKRI. Contohnya, 4 anggota KKB di Puncak, Papua Tengah, menyerahkan diri pada Juli. Prosesnya disaksikan tokoh adat dan tokoh agama. Namun di wilayah lain, pendekatannya tetap keras. 3 anggota KKB dilumpuhkan, termasuk 1 tokoh lama yang sudah masuk daftar DPO dari lokasi penindakan. Aparat menyita senjata SS-2, V4, lengkap dengan teleskop Trigicon senjata milik prajurit TNI yang gugur pada 2019, serta berbagai barang bukti lain yang membuka petunjuk baru. Akhir Oktober, aparat menangkap Duki Kogoya, pelaku penembakan yang menewaskan Bribtu John Hari Sibarani di Tom pada September tahun 2024 awal November. Komandan Batalion Semut Merah KKB Kodam Yahukimo di Petsobolim tewas saat melakukan penganiayaan yang melukai 2 warga. Operasi terus berlanjut. Di jalur ilegal Kampung Moso, 2 intelijen KKB disergap aparat elit. Mereka membawa dokumen rahasia rencana upacara 1 Desember. Pada 22 November, Mamtaplo buronan selama 4 tahun ditangkap. Ia adalah pelaku pembunuhan tenaga kesehatan, Gabriela Meilani, pada ke-2021. Seluruh operasi ini menunjukkan bahwa tekanan negara semakin rapat.
menyasar jaringan intelijen, logistik, hingga komandan-komandan penting. Namun, seberapa besar perubahan yang dihasilkan? Dan bagaimana sebenarnya peta konflik hingga 2025? Data CSIS mencatat bahwa sejak Januari hingga September tahun 2025, total korban kekerasan konflik Papua mencapai 141 orang. Dari jumlah itu, 108 meninggal dunia dan 33 terluka. Korban sipil mendominasi dengan 64 orang, sementara korban dari kelompok separatis sebanyak 34 orang dan TNI, Polri 10 orang. Angka-angka ini menunjukkan bahwa konflik Papua bukan hanya soal operasi militer tetapi soal nyawa masyarakat yang berada di garis paling rapuh. Respons para pihak pun berbeda-beda. TPNPB menuduh militer Indonesia melakukan kejahatan perang dan membuat warga hidup dalam ketakutan. Pemerintah membantah keras, menegaskan bahwa justru kelompok separatislah yang berkali-kali menyerang warga sipil. Kementerian Pertahanan menyebut pengamanan penuh di Papua adalah bagian dari menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika geopolitik yang tidak menentu. Sementara Kementerian HAM menyerukan agar kekerasan bersenjata segera dihentikan dengan prioritas pada keselamatan warga. Di titik ini, refleksi tentang perdamaian menjadi penting. Dialog, rekonsiliasi, dan merajut kembali kepercayaan adalah satu-satunya jalan keluar jangka panjang. Ketua Komisi 1 DPR, Utut Adianto, mengatakan bahwa bangsa Indonesia harus kembali ke kilometer nol untuk menata masa depan dan merajut persatuan. Pada akhirnya, harapan itulah yang menjadi fondasi terbesar. Harapan bahwa Papua bisa keluar dari siklus kekerasan dan memasuki babak yang lebih damai.